Hai hai, selamat datang di Siniarnya Anbia. Hari ini topik yang pengen gue obrolin adalah tentang eh, band atau idol sih. Apa yang kita ngefans dari dulu gitu. Di tahun 2021 ketika lagu Jomblo keluar, tuh gue SMP kalau nggak salah. Pokoknya ketika band video klip itu keluar, tuh zaman zamannya MTV. Salah satu yang lagu yang gua suka dari Gigi adalah waktu itu Jomblo, dan itu lagi itu saat itu lagi ngehitsnya. Walaupun di Surabaya saat itu masih kalah sama, maksudnya keterkenalannya itu udah sampai masih kalah sama Dewa sama Padi. Dari sisi pergaulan anak SMP ya, gue SMP di Surabaya, di SMP 29 Surabaya, yang mana teman-teman gue itu kalau misalnya kita bikin acara seni gitu, karena kita juga waktu kelas 1 atau kelas 2 gitu, kita ada ujian terus ujian seni, terus kita either suruh nyanyi atau suruh bikin komik, bikin gambar gitu, terus bikin atau kita bikin sandiwara gitu, kayak teater gitu. Nah, rata-rata mereka bawainnya tuh lagu Kotak, terus habis gitu Padi, Dewa, terus lagu apa lagi ya, The Fly kalau nggak salah, The Fly. Ya pokoknya saat awal-awal 2000-an tuh banyak band lah. Tapi dan yang paling hot banget itu lagunya Dewa yang Roman Picisan sih. Terus lagunya Reza Artemevia yang saat sekarang dibawakan lagi sama Raisa. Setelah gue pindah ke Jakarta, gue semakin mengenal lagi tentang Gigi karena Pak De gue dari sisi nyokap itu salah satu itu adalah road manajernya dari Gigi, dan dia masuk di video klipnya yang Andai. Dan gue pertama kali ngeliat Gigi ketika dia launching Salam ke-8 kalau nggak salah, yang ada di Senayan. Dan gue dikasih album Best of Gigi plus ada tanda tangannya, tapi karena rumah gue sempat kebanjiran, entah itu kemana. Yang jelas itu dulu ada tanda tangannya 4 personilnya. Sayang sekali itu hilang. Dan plus rumah gue direnovasi karena baru pindah. Intinya adalah setelah sekian lama, di tahun setelah itu ketika gue udah pindah Jakarta, semakin sering ikut bikin video klipnya, di yang salah satunya Salam ke-8. Terus habis gitu setiap konsernya gue dateng selama di Jakarta, maksudnya di area Jakarta ya, itu gue dateng. Terus di klub di Musro gue pernah dateng gitu. Yang jelas gue sering main ke kantornya Gigi waktu itu kantornya masih di Ben Hill. Setelah itu lama, setelah gue kuliah, gue rada-rada jarang, plus karena ada kejadian mobil gue kerampokan di depan kantornya Gigi. Terus gitu lama banget gue nggak nonton pernah beberapa kali ya. Itu juga kalau nggak salah waktu di PRJ kalau nggak salah, karena seperti sekarang ini ada Jakarta Fair.
Yang jelas gue semakin ketika kuliah gue rada-rada jarang itu, tapi gue ngikutin setiap album yang keluar itu, gue dengerin lagu-lagunya. Nggak kerasa itu di tahun 2001 sampai sekarang, akhirnya gue bisa nonton lagi di 2023. Sebetulnya gue waktu itu pengen banget nonton di 2018. Cuman sayangnya gue waktu itu lagi ada di Perancis buat sekolah. Nonton lagi kemarin di 2023. Gue emang niatin itu, wah 30 tahun nih gitu. Gigi. Terus gue lihat di promonya stage-nya itu, panggungnya bentuknya 360, yang mana berarti di segala sisi itu kelihatan. Wah, ini yang mana pernah juga dipakai sama almarhum Glenn Fredly. Cuman almarhum Glenn Fredly kan di Istora Senayan ya. Nah, akhirnya ya udah gue beli tiketnya pas waktu awal-awal war, masih pre-sale, tapi setelah itu dapat. Dari situ ke waktunya tanggal 17 Juni itu cukup lama, dan gue ngeliat dulu tuh tanggalnya, wah ini satu hari sebelumnya tanggal 16 Juni itu adik gue ulang tahun. Akhirnya gue niatin, oke, tanggal 17 kalau misalnya adik gue minta, kan karena Sabtu malam Minggu ya, adik gue kita makan sekeluarga yuk hari Sabtu, gue bilang ntar lah hari Minggu aja gitu. Nah akhirnya gue nonton, terus gue cerita, gue nanya sama adik gue, terus tadinya nggak ada yang ikut, terus adik gue si Aul itu akhirnya, aku juga pengen nonton deh kalau gitu, terus dia akhirnya beli tiketnya. Udah gitu dia nanya yang mana yang festival aja berdiri, karena sensasi menurut gue ya, kalau nonton konser duduk itu nggak enak banget. Gue pernah nonton konser Toto di Sabuga duduk, dan itu di atas banget, itu nggak enak banget, nggak bisa nikmatin gitu. Mendingan kalau misalnya di festival tuh walaupun berdiri tapi kan lebih deket ke panggung biasanya, nggak jauh gitu. Setelah gue nonton, gue seneng banget walaupun ada hype yang berbeda. Dan gue langsung pas gue nyadar mereka itu usianya sekarang udah 50-an ya. Bahkan kalau gak salah Dewa Bujana itu hampir 60. Kalau gak salah dia kelahiran 64 soalnya. Dan gue ngeliat, wah apalagi Samot gitu masih loncat-loncat sana kemari gitu, gokil sih gitu. Nggak kelihatan kalau udah umur 50 gitu. Kang Arman juga. Terus gue membayangkan gitu, ini sekarang udah 30 tahun 30 tahun dan sampai kapan dia akan terus bisa bernyanyi seperti itu gitu, akan bisa konser berikutnya. Dan gue juga berpikir gitu, apakah gue bakalan bisa menikmatin konser selanjutnya gitu, next konser gitu yang akan ada. Karena kebanyakan mereka nggak pernah bikin konser tunggal kayak kemarin gitu, tapi mereka manggung itu karena misalnya ada gig gitu, ada undangan dari corporate gitu, di hire sama corporate, terus undangan ulang tahun corporate dan sebagainya gitu, yang mana nggak semua penonton umum itu bisa datang. Ini aja di Jakarta Fair aja, ulang tahun Jakarta, si Gigi nggak ada gitu. Synchronize gue nggak tahu ya, terakhir itu kalau nggak salah yang gue lihat di YouTube sih 2019, tahun-tahun sebelumnya yang jelas 2020 nggak ada.
2021 gue nggak tahu. 2022 kan kemarin tahun lalu emang banyak konser tuh, berdendang bergoyang dan sebagainya. Gue nggak tahu Gigi manggung juga apa enggak gitu. Walaupun gue follow Instagramnya Gigi, cuman gue nggak notice banget. Plus gue pengen, kalau dulu itu kan lebih kayak misalnya dia konser jarum coklat gitu, jarum coklat yang cuman isinya Padi, Gigi kalau nggak salah waktu itu, Padi, Gigi sama Slank kalau nggak salah. Pokoknya 3 band gitu, salah satunya Padi gitu atau Ari Lasso ya, lupa. Just waktu itu tuh kayak gitu. Dan udah gue jadi punya pemikiran gitu, kalau misalnya mereka udah nggak bermusik lagi gitu, yang bisa gue lihat jadi kayak orang kehilangan gitu. Gue berpikir gitu, wah pasti ada kehilangannya. Begitu juga tayangan-tayangan YouTube yang gue tonton sekarang ya, tayangan-tayangan YouTube yang gue lihat sekarang, kayak salah satunya Hoihi gitu, setiap Sabtu, Senin, sama Ngabdur gitu ya, yang ada di channel Cing Abdel. 3 tayangan itu Sabtu, Minggu, Senin itu jadi kayak rutinitas gue untuk nonton kayak kita waktu anak-anak gitu. Nonton Doraemon, nonton gitu kan, nonton film-film kartun. Nah sedangkan sekarang film kartun aja kalau hari Minggu kayaknya jarang banget. Sedangkan gue kan langganannya First Media ya, dan di First Media nggak ada RCTI gitu, dan gue nggak tahu film kartun itu tayangnya di mana lagi gitu. Yang zaman gue sekarang, Dragon Ball aja gue sempat nonton Dragon Ball yang itu di YouTube, dikasih tahu linknya itu yang Goku udah Super saya sampai yang rambutnya biru dan sebagainya. Cuman yang gue takutkan itu merasa kayak gue takut kayak ada kehilangan gitu, ada rutinitas yang hilang, seperti kayak orang putus cinta gitu. Kalau misalnya itu tuh udah nggak ada lagi. Kalau misalnya dulu kan, kalau di waktu gue masih SMP ya kan, gue tinggal sama mbah gue, itu kan kita tiap minggu nonton nonton sinetron gitu, salah satunya Sidul. Ketika Sidulnya itu sudah nggak ada lagi, atau misalnya season itu berakhir gitu ya kan, ada season pertama terus sampai season yang Sidul sama Sidul pergi ke Anyer, terus pulang si babenya itu Benyamin Suebnya meninggal. Nah di jeda antara season itu ke season berikutnya itu kan nggak ada Sidul tuh, ganti sinetron lain. Itu ada rasa kehilangan gitu, karena biasanya nonton Sidul nih gitu, ini nggak ada. Jadi gue membayangkan di masa depan itu kayak gimana ya, kalau misalnya gue nggak bisa nonton Gigi lagi nih, tayangan ini udah nggak ada lagi, pasti sedih. itu yang gue takutin sih, apa rasanya gitu. Walaupun gue pernah ngerasa ada perasaan itu ya, tapi kan itu masih kecil, dan kalau nggak salah Sidul itu cuma setahun atau itu. Nah, Gigi ini kan gue udah ngikutin 23 tahun sampai sekarang, berarti 23 tahun gitu. Ya gue cuma bisa berdoa semoga Kang Arman, Ujana, Hendy, Samot semua sehat-sehat semua dan bisa terus bermusik. Dan apalagi tahun lalu 2020 2022 atau 2021 ya, salah satu mantan personilnya yang saat itu jadi manajer Gigi sekarang
Jadi setelah dia keluar terus ke Amerika, Abah Baron, terus balik lagi jadi manajer Gigi, itu udah meninggal dunia. Tapi kan gue nggak mengalami fasenya dia gitu, itu aja juga wah udah ada yang meninggal nih personelnya gitu. Gimana kalau misalnya salah satu dari personel itu, pasti aneh banget gitu. Itu perasaan gue. Gitu aja sih. Kalau kalian yang dengerin podcast Siniar ini ada nggak yang kalian dengerin dari dulu sampai sekarang, atau kalian ikutin dari dulu sampai sekarang, dan misalnya berandai-andai mereka udah nggak ada lagi, apa yang akan ada di benak kalian? Tulis di kolom komentar. Oke, gitu aja. Sampai ketemu di Siniar nya Anbia berikutnya. Bye bye.